Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, pada video kali ini kita akan membahas tentang madrasah yang pertama kali didirikan di Makkah Al-Mukarramah, yaitu Madrasah As-Saulatiyah. Akan tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di subscribe, like, dan bagikan video ini ke semua orang untuk mendukung dakwah Islam, dengan harapan semoga senantiasa kita diberikan kebaikan dan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat beriman, di awal abad ke-20 Masehi, di Pakistan ada seorang alim besar yang bukan hanya alim dalam agama Islam saja, melainkan alim juga dalam perbandingan semua agama. Beliaulah yang bernama Syekh Rahmatullah rahimahullah ta'ala. Sewaktu beliau masih berdomisili di Pakistan, beliau pernah ditantang oleh pimpinan tertinggi agama Katolik di Vatikan Roma, yang biasa disebut dengan sebutan Paus. Syekh Rahmatullah tampil melawan Paus itu berdebat. Karena keahlian beliau dalam seluk-beluk agama Katolik, maka sang Paus itu mati kutu, tak bisa berkutik dan terus terang mengaku kalah. Tetapi kekonyolan dalam perdebatan itu selalu dia sembunyikan agar dunia tidak mengetahuinya. Syekh Rahmatullah akhirnya hijrah ke kota suci Makkah. Di sana beliau mengajar dan sangat dikagumi kealimannya oleh ulama Makkah. Ketika itu mufti kota Makkah adalah seorang yang sangat alim, yaitu Syekh Ahmad Zaini Dahlan, penyusun kitab Nahwu Syarah Mukhtasar Jiddan. Penguasa atau Amir Makkah waktu itu adalah Syarif Husain, dan Amir di Jeddah adalah putra beliau, yaitu Syarif Ali. Sedangkan pusat khilafah atau pusat pemerintahan Islam waktu itu ada di Turki, dengan ibu kota Istanbul, bekas kota Konstantinopel zaman Romawi dahulu kala. Rupanya Paus itu mau menggertak umat Islam lagi. Dia mengirim surat tantangan untuk mendebat ulama Islam tentang akidah. Raja Turki yang menerima surat tantangan itu segera meneruskan surat itu kepada penguasa Makkah, yaitu Syarif Husain. Lalu Syarif Husain melanjutkannya lagi kepada orang alim terbesar waktu itu, yaitu Mufti Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Syekh Zaini sementara waktu susah juga, karena untuk melawan orang Katolik harus dengan ilmu Katolik juga. Mereka tidak akan menerima dalil Al-Quran ataupun hadis Nabi SAW. Ketika Syekh Zaini sedang serius berfikir, datanglah Syekh Rahmatullah untuk ziarah kepada beliau. Syekh Rahmatullah sempat menanyakan apa yang sedang dipikirkan oleh Syekh Zaini. Lalu Syekh Zaini menjawab, ada tantangan berdebat dari Paus di Vatikan Roma yang belum ditemukan tandingannya. Syekh Rahmatullah berkata, saya sanggup menghadapi Paus kapan dan di mana saja. Mendengar perkataan Syekh Rahmatullah, legalah perasaan Syekh Zaini mendapat jawaban seperti itu. Jawaban itu beliau sampaikan kepada Syarif Husain, dan Syarif Husain melanjutkannya kepada raja yang ada di Turki. Raja Turki segera mengirim jawaban dan langsung menentukan tempat dan waktu kepada sang Paus. Paus pun datang ke Istanbul dan menginap di hotel. Syekh Rahmatullah dijemput ke Mekah. Setelah Paus tahu bahwa Syekh Rahmatullah yang datang, Paus takut dan malu. Diam-diam dia meninggalkan hotel dan naik pesawat langsung pulang ke Vatikan. Sehingga akhirnya umat Islam menjadi sangat lega karena Paus kalah sebelum bertarung. Raja Turki sangat kagum pada Syekh Rahmatullah. Beliau bertanya, kenapa Paus sangat takut setelah mendengar nama Syekh Rahmatullah? Lalu Syekh Rahmatullah menjelaskan bahwa Paus itu adalah pecundangnya di Pakistan dulu. Kemudian Raja Turki menawarkan hadiah kepada Syekh Rahmatullah yang telah meninggikan martabat Islam dalam pandangan dunia internasional, yaitu hadiah apa saja yang beliau inginkan. Lalu Syekh Rahmatullah memohon supaya hadiahnya diberi izin mendirikan madrasah di Makkah. Karena waktu itu di Makkah tidak diizinkan mendirikan madrasah, dikhawatirkan Masjidil Haram akan sepi dari pengajian. Lalu raja bertanya, mengapa tidak mengajar di Masjidil Haram saja supaya tetap ramai? Syekh Rahmatullah menjelaskan bahwa berbicara di Masjidil Haram tentu sangat terbatas, tetapi kalau di madrasah kita bisa membekali siswa dengan ilmu-ilmu umum, terutama tentang agama lain.
karena sewaktu-waktu kita ditantang oleh tokoh-tokoh agama lain yang harus dilawan dengan agama mereka sendiri. Alasan itu sangat masuk akal, maka Raja Turki waktu itu bersurat kepada Syarif Husain di Makkah agar mengizinkan Syekh Rahmatullah mendirikan madrasah di Makkah. Itulah asal mula madrasah di Makkah. Kemudian, waktu membangun gedung yang pertama kali, Syekh Rahmatullah disumbang oleh seorang janda kaya di Pakistan bernama Saulah dengan 1000 junih. Maka berdirilah gedung madrasah yang pertama kali di Makkah. Pendirinya mengabadikan nama donaturnya yang pertama, yaitu Saulah, pada madrasah itu, sehingga dinamakanlah madrasah itu dengan sebutan As-Saulatiyah. Sampai sekarang sudah tak terhitung banyaknya ulama-ulama besar dari seluruh penjuru dunia Islam yang dihasilkan oleh madrasah yang mulia itu, termasuk juga ulama-ulama kita yang ada di Indonesia. Dan semoga kita diberikan kesempatan untuk menimba ilmu di madrasah yang penuh dengan barokah itu. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lamu bissawab.